Oke teman-teman semua, kita lanjut ya. Lanjut video yang ketiga. Buat teman-teman yang belum nonton video 1 dan 2 silahkan. Barangkali mau nonton, banyak kok saham-saham yang cukup menarik. Boleh ditonton. Lanjut video ketiga ini kita bahas 10 emiten ya. Ada ASLC, Sikil sampai dengan Prim ya. Ini emiten-emiten gorengan semua. Ya karena kalian semua suka gorengan ya. Orang Indo kan suka gorengan. Kolesterol padahal. Oke. ASLC yang pertama dia terkoreksi ke harga 81, terkoreksi 2% ya. Untuk ASLC ini secara teknikal daily dia kurang menarik ya, ada potensi lanjut turun kembali. MACD dan RSI pun kurang bagus, potensi turun ke harga 79.78. Itu garis yang tidak boleh dijebol oleh ASLC. Jadi kesimpulan untuk ASLC ini wajib mantul di harga 80, 79, 78. Kalau memang dia jebol 78 maka potensi turun lebih dalam lagi, bisa ke harga 75 untuk ASLC kalau jebol 78 ya. Semoga aja sih gak jebol, semoga. Karena kalau jebol ya gagal menarik lah untuk ASLC ini. Gitu. Kalau kita lihat dari pola-pola sebelumnya itu naik turun ya, ini di sinilah. Jadi ya Allah kayak gini dong jadinya. Untuk ASLC secara teknikal daily dan weekly kurang menarik ya, potensi lanjut turun dulu dengan target penurunan terdekat ke harga 7978. Target penurunan terdekat ke harga 7978. Apabila dia break 7978 maka potensi lanjut turun ke harga 7675. Berarti kalau dia turun ke 75 sesuai dengan penurunan sebelumnya ya. Ini di sini di 75. Double bottom atau dobot. Gitu. Ya hati-hatilah untuk ASLC secara technical weekly. MACD dan RSI-nya pun kurang menarik ya. Skip ASLC, boleh di skip dulu. Kalau memang mau nyoba silahkan. 78 nggak boleh di jebol, 78, 79 ya, 80 juga. Lanjut ada Bino. Mohon maaf tadi ada iklan sedikit, ada iklan ya, tiba-tiba panggilan grup segala, sial. Bino terkoreksi 3% di harga 154. Binomo, Binomskui. Oke, Binomskui, Binomo secara technical weekly dia masih menarik, masih punya potensi lanjut naik, namun kebanyakan jarum ya, jadi menyakitkan. Hati-hati kalau kena jarum itu disuntik sakit ya. Secara technical weekly MACD dan RSI-nya sudah beresiko, jadi lebih baik dihindari dulu untuk Bino. Kalau kita melihat dari technical weekly pun, wah ini ngeri ya, dibanting, cekek, banting ya kan. Dicekek ya, dicok slam ini, lalu dibanting. Wah ngeri juga untuk Bino. Secara technical daily pun kurang bagus, potensi lanjut koreksi terlebih dahulu ke harga 150 sampai 148. Kalau dia jebol 148 maka potensi lanjut ke harga 140-an lagi. Nah kalau memang kalian suka, kalau suka ya, lebih baik tunggu di bawah 150, itu aja. Syukur-syukur kalian dapat di harga 145 atau 143, itu lebih enak ya kalau di harga segitu. 145 sampai 140 area beli gitu ya kan, atau tunggu di 140-an sekalian gitu ya, itu lebih bijak juga. Jadi untuk Bino karena habis digoreng kemarin udah naik banyak juga ya, sampai 190 ya kan ini. Wah sampai 187-an itu cukup tinggi, lebih baik di skip terlebih dahulu. Bino kurang menarik, skip. Lanjut ada cek dia menguat 0,54% di harga 185. Untuk cek secara technical weekly dia menarik, dia punya potensi naik ya, punya target ke harga 190.
Jika dia break 190 maka target selanjutnya adalah 200. Untuk cek secara technical weekly itu bagus. Kalau kita melihat dari technical daily pun cek cukup menarik ya, karena dia lagi sideways nya cukup lama, ini tinggal nunggu meledak. Cek itu tinggal nunggu meledak. Kalau udah waktunya meledak, dia meledak guys ke harga mana? 190 sampai 200. Itu target kenaikannya cek. MACD dan RSI nya cek pun menarik. Terlihat menarik di sini si cek itu ya. Jadi ini boleh kalian kalau memang punya kesabaran yang cukup tinggi, duitnya bener-bener duit freezer gitu ya kan, boleh kalian cicil beli cek dari harga sekarang, akum-akum saja. Kalau udah waktunya meledak ini tinggi guys, tinggi ini. Aduh, suaraku sampai serak ini ya Allah. Kalau memang udah waktunya naik tinggi ini cek ke harga 200, bahkan target 250-an ya cek itu. Wah ngeri kan tuh, target 250-an loh tuh si cek. Tapi santai, mungkin belum waktunya aja. Padahal emiten-emiten kesehatan itu udah mulai banyak yang digoreng ya, kayak Meds itu dari harga 50-an loh setan, naik sampai 100. Gila, ngibrit banget kayak jin ifrit, sial. Nggak beli lagi kita, cuma ngasih rekom doang kita itu, nggak beli kan, kayak jin ifrit itu, banter tenan. Nah ini si cek ini termasuk emiten kesehatan tapi belum digoreng. Kalau udah waktunya ini meledak juga seperti Meds, langsung naiknya puluhan persen mungkin bisa jadi gitu. Jadi buat kalian yang suka cek atau punya kesabaran tinggi, silahkan beli di harga 185 sampai 180. SL kalau jebol 180 dengan target TP boleh di 190, 200, 210 dan seterusnya. Itu untuk cek. Lanjut ada CSMI, dia menguat 0,79% di harga 256. Jadi CSMI ini emiten ATM ya, ATM harian bisa, emiten ATM mingguan juga bisa. Sebenarnya untuk CSMI ini kemarin cukup menarik ya, kemarin cukup menarik ketika dia naik ke harga 300-an dan sempat naik 320, 330 kan. Tapi sayang dia turunin lagi ya, nggak apa-apa. Kalau kita melihat dari technical daily, MACD dan RSI nya cukup mengerikan ya. Jadi dia itu nggak boleh jebol 200. waiting 200. shit kok nggak enak juga ini. 240 guys, dia itu nggak boleh jebol 240. Kalau jebol 240 maka potensi ke 230 sampai 220. Kalau kita lihat dari MACD nya memang agak ngeri ya, agak ngeri sedap gitu. Tapi technical weekly nya ini bagus loh, technical weekly nya bagus, resikonya pun rendah. Jadi kalian kalau berpatokan pakai technical daily ya pantau 240. Kalau jebol 240 lanjut turun berarti cut loss dulu. Kalau kalian patokan pakai technical weekly ya kalian boleh nyicil, malah nyicil ya dari harga sekarang dari 250 sampai 240. wes coba nyicil dulu, nyicil ya dari 250 sampai 240, cicil coba. SL kalau memang dia jebol 240, TP bebas boleh di 260, 270, 300 itu bebas ya, karena weekly-nya bagus gitu. Cuma daily-nya memang agak kurang gitu ya, daily-nya agak kurang ya. Ya silakan lah, scalping aja lah, scalping 250 sampai 240 area beli, target TP 260, SL kalau dia jebol 240. Oke, untuk CSMI sebenarnya menarik kok, cuma ya banting dulu gitu ya kan. Lanjut ada ESTA, dia terkoreksi 1% di harga 230. Untuk si ESTA multi usaha secara technical daily dia kurang menarik, MACD dan RSI nya pun kurang bagus. Ada potensi dia turun dahulu dengan target penurunan terdekat ke harga 220 sampai 216 untuk ESTA.
Kalau dia jebol 216 maka lanjut potensi ke harga 200 sampai 190. Untuk ESTA harap berhati-hati, untuk ESTA ya, kurang bagus secara technical daily. Kalau kita melihat dari technical weekly, dia sedang berada di garis supportnya, jadi ini wajib mantul ya untuk ESTA. ESTA itu minggu besok wajib mantul kalau memang mau lanjut menarik. Kalau memang nggak mau mantul ya udah, dia potensi turun dalam, bahkan dia pun punya aurat ya, ini aurat dimulai dari 185 sampai dengan 160. Itu aurat atau gapnya si ESTA yang wajib ditutup. Hati-hati secara technical weekly, MACD dan RSI nya pun terlihat beresiko dan kurang menarik. Skip untuk ESTA, tidak beli dulu. Kalau mau beli mending tunggu di deket-deket 200-an aja. Itu untuk ESTA. Lanjut ada Jekon. Jekon itu menguat 2% di harga 87 untuk si Jekon ya. Jekon secara technical daily dia dicopetin aja mas bro. Dia itu bermain di rank harga 89 sampai dengan 83 untuk Jekon ya. Secara technical daily sebenarnya Jekon masih menarik ya, masih ada potensi lanjut naik lagi kemana ya, 90 lagi targetnya. Jadi buat kalian yang belum punya barang, kalau memang suka Jekon ya silakan beli di harga 86 sampai dengan 84. SL kalau jebol 83, SL kalau dia closing di bawah 83 itu boleh. 86 sampai 84 cicil beli silahkan. Target TP boleh di 90. Kalau jebol 90 maka lanjut dia sampai 93 95. Untuk Jekon secara technical daily cukup menarik ya. Kalau kita melihat dari technical weekly pun dia bagus, targetnya malah sampai 100 kalau di weekly ya. Tapi kapan 100 ya, jangka panjang. MACD dan RSI pun masih berusaha, berproses, masih membentuk gitu ya kan. Santai dulu, dia pun masih sideways. Nah ini boleh ya dicopet-copet dulu silahkan. Dari 86 copet, jual di 90 atau jual di 89 kan lumayan. 3 tik 4 tik lumayan ya cuan gitu. Boleh ini untuk si Jekon ini cicil saja dari 86 sampai 84. SL kalau dia jebol 83 atau kalau dia closing di bawah 83 boleh di SL dulu untuk Jekon, seperti itu ya. Lanjut Sikil. Asik, ini emiten kesayanganku, emiten tercintaku, emiten yang sudah 1 tahun mengendap di portofolio belum cuan-cuan. Untuk kaki saya itu sedikit cerita di kaki lah ya. Saya itu seorang investor kaki atau investor kaki yang tidak pernah menyalahkan bandar kaki ya, tidak seperti holder dada. Kalau holder dada itu kan ketika digeprek malah menyalahkan bandar atau pengendali ya, goblok juga gitu. Kalau saya enggak ya, saya lebih menyalahkan ke diri sendiri. Kenapa gitu, kenapa saya malah beli kaki gitu waktu itu, dengan sadar pakai jempol saya pencet bui di harga 128 dan sampai sekarang belum kejemput ya. Sempat tidur lama di harga 50 dan itu enjoy saja, saya nggak ngompreng kayak holder dada gitu ya kan. Gimana sih nggak dinaikin kan, goblok juga. Mohon maaf saya agak kasar ini karena holder dada itu otaknya agak mereng, kalau dilembutin malah jadi lelembut malah, makanya harus dikasarin sedikit gitu holder dada itu biar dadanya sakit. Waduh dadaku sakit gitu kan. Jadi untuk kaki ini saya nyangkut di harga atas ya, di harga 128. Cukup sesak napas juga sebenarnya, tapi enjoy, nggak menyalahkan siapa-siapa. Itu murni kesalahan saya sendiri ya. Ya namanya juga saham ya kan, beli pakai duit sendiri, keputusan ada di tangan sendiri gitu ya kan. Ketika turun nyalahin bandar ya kan, geblek gitu loh. Bodoh itu, sangat bodoh ya, nggak boleh begitu, bodoh juga ya kan.
priwe sih, tulung lah. Kaki secara technical weekly dia menarik ya, dia punya target ke harga 74. Apabila dia break 7475 maka lanjut dia sampai 8082. Untuk kaki secara technical weekly cukup menarik, boleh secara technical daily pun dia menarik ya. Semoga lanjut ini 74 break 80. Saya itu sudah apa, sudah calling kaki ya, kaki under 70 kan, sit under 70. Kaki itu bagus, under 70 cicil aja. Ini hari apa ini, hari apa Mbuh, intinya tanggal 27 November, ini hari kemarin lah ya. Sekarang hari Jumat. Nah ini saya itu calling hari Kamis berarti ya kan, yo Jumat. Hari Kamis kemarin sekitar setengah 3-an saya calling kaki. Yang mau beli silahkan, di bawah 70 bagus, TP 70 ke atas ATM mingguan gitu. Malah nanya selain kaki ada rekom guys, piye kaki aja udah cuan itu loh. Kalau beli di harga 78 ini kan tuh 78 67 68 gitu, udah naik ke 70 itu cuan. Dan ini potensi lanjut naik ya, dengan target kenaikan terdekat ke harga 7475. Secara technical daily MACD menarik, RSI pun menarik, ada potensi gitu. Semoga lanjut sih, semoga lanjut. Kalau belum lanjut santai, kalau belum lanjut ya cicil aja di bawah 70. Boleh kalian beli di 68 67 69 itu silahkan, bebas, cicil aja di bawah 70 itu cicil, TP di atas 70 gitu aja. Untuk kaki menarik. Broksum cek, komplit ini analisa kaki ini, karena saya juga nyangkut sial 128 lagi nyangkutnya. Kaki itu Broksum hari ini netral aja ya, coba deh 1 bulan yang lalu. GR-nya guys, GR-nya cukup banyak juga ini, dia punya barang ya. Coba dari bulan Agustus XL guys, XL ya, XL dan GR berarti ini pemegang barang yang cukup banyak di saham kaki. Boleh XL nya banyak bener. XL, GR, SQ, NI, YB dia punya barang yang cukup banyak di kaki, jadi kita gandulan sarungnya XL dan GR ya. Jadi buat kalian yang suka kaki silahkan beli saja di bawah 70, boleh di 68 sampai 66, SL di 64, target TP boleh di 73 74. Jika break dia lanjut sampai 80 85 90 100 1000 10.000. waduh harapan retail kopet. Lanjut ada MDLN. Kalau bahas kaki ntar malah saya menghayal guys, lanjut aja ya. MDLN netral aja ini, MDLN technical daily, MDLN masih sideways manja. Belum waktunya naik kah Om? Belum, santai dulu. MACD dan RSI pun masih belum oke, belum cantik banget. Jadi kalian kalau memang suka MDLN cicil aja dari harga 58 ya, 58 aja, 58 sampai 56 area beli. SL kalau jebol 56 gitu. Saya ulangi, 58 sampai 56 area beli, SL kalau jebol 56. Misal dia closing di 54 ke atau closing di 53, yaitu SL dulu untuk MDLN. Kalau dari technical daily dia punya target kenaikan ke harga 60, 62, 63, 66 gitu. Tapi santai ya, MDLN ini cukup lelet, cukup lama, jadi santai. Dia lagi sideways juga, akum silahkan kalau mau ikutan akum ya. 58 boleh beli, 58 sampai 56, SL di 54 gitu aja. Target TP 60, misal 63 gitu, 66 70 75 80 gitu ya. Untuk MDLN silakan. Lanjut ada naik, dia terkoreksi 0,82% di harga 121 untuk naik.
Naik secara teknikal daily, MACD dan RSI nya ya, MACD dan RSI nya agak kurang menarik ya. Potensi kemana Om? Lanjut turun dulu sebenarnya, ini lanjut turun di bawah 120, potensi turun ke harga 116 114 ya. Hati-hati, semoga aja dia ketahan di 115 ya, karena itu garis yang nggak boleh dijebol oleh naik. Dia itu sempat bagus di sini dan memang udah terbang ya, udah terbang sampai 145 malah waktu itu, enggak terbang sampai 135 ya. Habis itu ambrol lagi ya. Menariknya kemarin, sekarang kan udah enggak, sekarang sideways dulu. Kalau Omnya udah punya barang dinaik, kalau mau average down silahkan, yang penting pantau ini garis merah di 115 114, itu garis yang nggak boleh dijebol. Kalau jebol 115 114 maka potensi ke harga 100-an lagi untuk naik. Semoga aja nggak jebol sih. Karena apa? Karena dari technical weekly-nya naik ini bagus ya. Boleh dicicil beli. Kalau memang suka kalian silahkan cicil beli under 120. Di bawah 120 cicil beli saja dari 119 sampai 116, atau dari 119 sampai 115 area beli. SL kalau memang dia jebol 114 untuk naik. Secara technical weekly, MACD dan RSI nya menarik, boleh dicicil kalau memang patokannya weekly. Tapi jika kalian berpatokan pakai technical weekly, berarti targetnya itu cukup panjang ya, agak lama berarti karena patokannya weekly. Kalau nggak mau berpatokan weekly pakai technical daily, ya ini santai juga gitu. Untuk naik under 120 aja deh gitu. Kalau di atas 120 skip ya. Lanjut terakhir ada Prim, dia terkoreksi 3,41% di harga 85 untuk Prim. Secara teknikal daily dia kurang menarik. Semoga aja dia nggak jebol 83 82. Kalau jebol 83 82 maka potensi ke 80 79, dan jika jebol 79 maka potensi ke 74. Jadi supportnya si Prim ini masih banyak sebenarnya. Kalian kalau memang suka Prim silahkan cicil beli aja dari 84 sampai 82, SL di 80 gitu. Itu planning 1. Planning kedua, kalian beli di 83 sampai 80, SL di 78 gitu. Kalau kita lihat dari MACD dan RSI nya Prim memang potensi turun dulu ya. Potensi turun dulu, lebih baik kalian tunggu di dekat-dekat 80 deh. Misal di 82 atau 83 itu boleh ya. 82 deh, 82 gitu ya. 82 sampai 80 kan enak tuh di situ. Secara technical daily begitu. Kalau kita lihat dari technical weekly, Prim memang masih bagus sebenarnya. Namun santai dulu, dia lebih baik sideways dulu sambil menunggu si MACD dan RSI nya menarik. Kalau dua indikator ini udah menarik, ya udah ini terbang sampai 100 gitu. Tapi santai ya, enjoy dulu lah. Enjoy, akum-akum aja silahkan. Yang penting 80 nggak jebol gitu aja. 80 79 jebol ya wis, Prim gagal menarik gitu. Semoga aja ketahan di situ ya. Itu aja sih untuk Prim, dan ini menjadi video kita yang ketiga penutup ya. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Bye bye.